Ternyata jeda sebentar di antara suasana dan lelahnya raga itu penting adanya. Kini hangatnya hari meleburkan suasana yang sempat membagus sekian lama. Kini saatnya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah sudah siap nyali untuk kembali bermakna dan masih punyakah semangat untuk kembali menuai cerita? Ternyata belum punah. Dan dengan ini saya kembali bercerita dengan balutan editan yang biasa saja. Di sini Wawan Lucu dan Jurnal Kensuse melaporkan dari Hagoba Oike. Ini kita nyasar lagi bro, kita tangsang lagi di Eki yang sama, Eki Toyama. Kita bisa mau berangkat besok pagi, anjay. Gak apa-apa lah ya pak, gak apa-apa. Gas, ini rencana awal tuh udah gagal total karena gara-gara onigiri. Sebenarnya beli onigiri ketinggalan satu kereta, sungguh pokoknya. Ini akhirnya kita putar balik, nggak jadi ke Subakoro, kita jadinya ke, ya kalau nggak Shiraoma ya ke Korengge aja, karena ya itu belakang itu udah salju tebal, ya kalau nggak bisa ke Shiraoma ke Korengge gitu aja. Next, oke guys, sip. Dengan menggunakan bus, akhirnya kita melanjutkan ke Sugekegogeng dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Sesampainya di tempat, kita pun langsung mesti daftar masuk seperti biasanya. Tapi dari dalam loket ada seorang perempuan yang memanggil kami dan mengatakan gondola cuma sampai hari ini saja, besok sudah tidak beroperasi. Dan kita pun disuruh sedang sebentar. Dengan sedikit kebingungan, kita pun duduk-duduk sembari menghitung waktu tempuh besok dan capek tidaknya perjalanan. Karena pasalnya hari Senin kita semua harus masuk pagi. Kemudian dengan perhitungan yang matang dan pengalaman pendakian di tempat ini, saya pun mengiyakan kenekatan kawan saya.
Oke Sur, ini sudah mulai pendakian, tapi kayaknya nggak sampai atas, cuma sampai Hakuba Oike aja. Besok juga nggak berani naik ke atas karena kabarnya gondolanya udah tidak beroperasi, jadi kita nggak naik, justru kita harus mengejar jalan pulang. Maksudnya kita harus mengejar waktu untuk pulang. Ya nggak apa-apa, yang penting camp di Oike, habis itu pulang gitu aja. Gimana Pak? Oke, kita lanjutin saja. Kacau. Untuk yang belum tahu, di Hakuba, tepatnya Gunung Sirauma ini ada 3 jalur yang bisa kita tempuh. Yang pertama, jalur yang paling familiar dengan salju abadinya, karena salju hanya hilang di bulan 10 saja, dan di bulan lainnya pasti penuh dengan salju. Di jalur salju abadi ini, trek sangatlah curam, dan jalur itu sendiri mulai start dari Sarukura dan memakan waktu tempuh sekitar 8-9 jam. Dan yang kedua adalah jalur Hakuba Oike, jalur yang kita pilih untuk perjalanan kali ini. Jalur ini sebenarnya sangat panjang dan sangat memberi kejutan di awalnya, karena jalur di bawah Hakuba Oike ini tak begitu teratur, kadang becek dan juga licin. Tapi setelah melewati tatanan kayu, sampai atasnya jalur sangatlah indah dan bisa dibilang sangat menyenangkan. Untuk waktu tempuh, jalur ini kurang lebih sama, 8-9 jam. Dan jalur terakhir ini sama dengan jalur yang pertama, tapi bedanya sebelum salju abadi akan ada belokan untuk menuju ke Hakuba Yaryeongseng. Dan jalur ini sangatlah tidak direkomendasikan, karena jalur ini sangat panjang, dan biasanya jalur ini untuk turun orang yang dari atas yang ingin mampir ke Onseng. Bisa dibilang jalur untuk 3 hari 2 malam. Oke Sur, QQ dulu 10 menit 15 menit makan onigiri yang membawa kita ke sini. Sebenarnya kalau udah ada onigiri ini nggak membawa kita ke sini. Ya, pokoknya kita QQ dulu sebentar. Ini sudah di ketinggian sekitar 2100 mdpl, santai aja lah. Mungkin tinggal satu bukit ini ke sana sedikit, ke bawah sudah Hakuba Oike. Oke, sis, checks on stop. Kini, kesalahan demi kesalahan terurai oleh indahnya panorama. Rasa kecewa yang tadinya membebani hati, kini perlahan melebur sembari canda di setiap deru langkah kita. Tentunya saya tak boleh egois perihal saya sudah pernah ke sini. Toh kawan saya belum pernah membuat cerita di sini. Tempat yang sama belum tentu memberikan cerita yang sama. Dan kawan yang berbeda pasti membuahkan kesan yang berbeda pula. Tetap syukuri walaupun tak sesuai rencana. Karena sepandainya kita merancang rencana, akan kalah ketika Yang Maha Esa tak menyetujuinya. Begitu pula saat Tuhan tak merestui hubungan kita. Walaupun sedih kecewa tak karuan di kepala kita, tapi kita tidak bisa melawannya. Kembalikan rencana kepada Sang Maha Esa dan semoga segera dipertemukan yang lebih baik darinya. Dan jangan lupa Tuhan bersama kita. Lalu percayakanlah, aku dan kamu teduh dalam doa.
Lur, delok iki. Nah. Iki es batu loh. Iki banyu loh iki. Iki banyu. Bayangke. Iki jam posisi gue lagi jam 5.17-an. Tapi air seperti ini. Mau ngopi. Ini airnya jadi. Bayangkan dinginnya itu berapa derajat ini kampret. Menurut anda gimana nih kalau di gunung seperti ini mau bikin kopi terus airnya membeku seperti ini ya. Kalau air membeku ya tinggal gini toh dong, lama kelamaan juga panas sendiri ya. Panas sih kopi sih Dinginnya minta ampun, Tak seperti biasanya, antusias kita terhadap pancaran cahaya pagi tak menggoyahkan kita dari pertendaan yang kita bangun ini. Pagi hanya kita habiskan di dalam tenda, bercanda sembari dipeluk hangatnya obrolan dan nikmatnya kopi. Dan sedikit demi sedikit, kaki beranjak menikmati sekitar, melihat pancaran pagi yang terhalang bukit dan danau yang kalah oleh dinginnya hari. Membeku seperti hatimu yang ingin menyikapi rasaku. Lalu seperti biasanya, tangan siap beradu mencari tempat yang bisa untuk kita tetapkan menjadi kenangan. Foto dan video pun terambil cantik dan eksotik. Walaupun kenangan terbaik hanya tersimpan di hati, tapi tak ada salahnya menjadikan ini dokumentasi yang nanti bisa menghiasi laman Instastory dan bukti untuk kita ceritakan di lain waktu nanti. Tatkala kita sudah di penghujungnya, izinkan saya pamit sebentar untuk kembali menyusuri dalamnya mimpi. Dan untuk kamu yang sudah menonton sampai di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita lekas bertemu di cerita yang lebih menarik lagi. Dan agar tidak terlewatkan video selanjutnya, silahkan subscribe dahulu. Nyalakan loncengnya jika perlu. Tinggalkan jejak berupa like, lalu silahkan absen di kolom komentar. Sekali lagi subscribe saja dulu biar nanti kisahnya saya sajikan untukmu. Akhir kata, see you next time, stay humble and sewa suranai. Jangan lupa bahagia.